going to position A4 and playing the opening match against hosts Qatar on 15 April. We have debutants Indonesia. The first appearance of Indonesia in this competition, and they will be playing the opening match in Jassim bin Hamad Stadium on 15 April against hosts Qatar. Indonesia A4. Jordan. Third place in the 2013 competition, inaugural edition of this competition, played Australia. Top 3 in 2020, they qualified for the Olympic in the previous edition. They played in, we started with this ball. Qatar, in different color ball, goes to Group A, position 1. Host and semi-finalists in 2016, Qatar plays opening match against Indonesia, and here is a... Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Apa kabar teman-teman ngagibah semuanya? Pada kesempatan kali ini tim Gibahin Bola akan membahas sedikit tentang peluang Indonesia untuk maju dan lolos ke Piala Asia 2023, terutama yang U23 ya teman-teman. Yang sudah kita ketahui, drawing Piala Asia U23 itu sudah berlangsung pada bulan November kemarin, dan Indonesia berada di grup A. Siapa aja di grup A itu teman-teman? Oke, di grup A ini ada tuan rumah Qatar, ada Australia dan juga Yordania. Nah, cukup menarik teman-teman. Kita bertanding melawan tuan rumah Qatar yang notabene adalah tim kuat, tim yang sedang berkembang sepak bolanya di Asia, di benua Asia. Nah, kita menjadi partai pembuka teman-teman. Partai pembuka di ajang tersebut pada tanggal 15 April 2024 teman-teman. Nah, ini merupakan partai yang sangat berat dan sulit bagi Indonesia dikarenakan ini partai yang benar-benar pertama kali untuk timnas U23 melangkah ke fase putaran final Piala Asia 2023 ini teman-teman. Asuhan Sinteyong. Jadi yang notabene ini pertandingan tidak gampang. Jadi pemain dan juga tim ofisial harus memutar otak dan juga harus bisa semaksimal mungkin bagaimana untuk meracik strategi dan juga pemilihan pemain yang tepat untuk berajang di Piala Asia 2024 nanti di Qatar, teman-teman. Partai pertama kita menghadapi Qatar, tuan rumah, dan partai pembukaan di Piala Asia 2023 U23 teman-teman ya. Dan kedua kita melawan Australia. Nah, ini Australia juga tim yang sangat kuat dan berat teman-teman. Australia ini walaupun di U23 cuma pemainnya itu kualitasnya di atas rata-rata dari pemain timnas Indonesia sendiri teman-teman. Jadi timnas kita tuh harus waspada dan harus siap dan kuat untuk menghadapi partai yang menurut saya tuh benar-benar emang hidup matinya Sinteyong ya. Jadi perebutan penentuan masa depan Sinteyong itu berada di U23 teman-teman, walaupun di senior tidak bisa dilupakan juga ya untuk Piala kualifikasi Piala Dunia 2024 dan Piala Asia teman-teman. Tapi kenapa menarik untuk kita lihat di Piala Dunia U23 teman-teman? Karena sebagian besar Piala Dunia kualifikasi Piala Dunia atau Piala Asia 2024 senior itu sebagian besar pemainnya itu U23. Penghuni dari pemain di Piala Dunia 2026 juga kualifikasi Piala Asia kualifikasi Piala Dunia 2026 juga Piala Asia 2024 nanti di Qatar bulan Januari, itu sebagian besar dihuni pemain-pemain U23 teman-teman.
Jadi pemain U23 itu membantu untuk berada di timnas Indonesia itu sendiri teman-teman. Jadi selain pemain-pemain senior di atas 24 tahun, nah hampir 70% atau 75% itu pemain dari U23 yang dilatih dan dididik oleh Sinteyong dari masa awal kepelatihan dari Sinteyong hingga sekarang teman-teman. Jadi otomatis yang bermain di Piala Asia 2024 di Qatar bulan Januari nanti secara otomatis pula bermain di Piala Asia 2023 di Qatar juga ya teman-teman. Nah, pada terakhir kita menghadapi Yordania. Nah, Yordania ini sempat ketemu tapi di Piala Senior di timnas senior teman-teman, di pas kemarin kualifikasi Piala Asia yang kita kalah 1-0 dari Yordania, tapi itu senior. Nah, kita di U23-nya. Nah, tiga pertandingan ini memang benar-benar cukup berat. Target dari PSSI pun kita minimal lolos di peringkat 2. Kalau untuk peringkat 1 kita agak berat teman-teman, tapi kita optimis. Bola itu bundar, siapapun dalam sepak bola bisa terjadi teman-teman ya. Nah, tiga partai ini sangat berat, jadi kita harus fokus di partai ini, di pertandingan ini, agar tidak kehilangan 1 poin pun dan tidak kehilangan momen-momen yang berada di Piala Asia U23 2024 teman-teman. Tapi yang disayangkan ini kan Piala Asia 2023 U23 ini kan tidak masuk kalender FIFA teman-teman. Jadi sebagian besar pemain abroad atau pemain-pemain dari Liga 1 BRI Indonesia kemungkinan besar banyak yang tidak dilepas oleh klubnya, dikarenakan karena bukan tidak agenda FIFA. Jadi pelatih dari klub masing-masing dan juga manajemen dari klub masing-masing itu boleh tidak melepas pemain dan boleh melepas pemain teman-teman, tergantung kebutuhan dari klub itu sendiri teman-teman. Jadi kita tunggu aja apakah pemain abroad kita yang berada di luar dan juga pemain inti kita yang ada di Liga Indonesia itu bakal dilepas atau tidak untuk bermain di Piala Asia 2023 teman-teman. Wah, ini gawat teman-teman kalau misalkan sebagian besar tidak dilepas, seperti contohnya kayak si Marcelino atau si Ivan Jenner atau seperti nama Sandy Walsh. Terus sejauh teman-teman kita juga di Liga Indonesia juga ada kayak si Witan dan juga Mark Klok atau Dimas Derajat maupun yang lainnya. Itu pemain penting teman-teman, pemain penting di timnas Indonesia. Jadi seandainya klub di luar ataupun di dalam sebagiannya tidak melepas pemain tersebut, maka bahaya teman-teman. Ini pemain kita kekurangan pemain dan kekurangan taji teman-teman. Jadi harus ada pelapis yang benar-benar harus minimal setara dari pemain yang inti yang tidak dilepas oleh klub-klub masing-masing teman-teman, baik abroad maupun di Liga Indonesia teman-teman ya. Jadi menarik, kita tunggu saja pemain mana saja yang dilepas oleh klub atau tidak. Itu nanti tergantung dari lobby dari PSSI dan juga lobby dari Sinteyong untuk agar pemain-pemain dari abroad dan juga pemain Liga Indonesia kita dimohon agar dilepas ke mengikuti ajang Piala Asia U2023 ya teman-teman. Nah, seandainya kita lolos di Piala Asia 2023 itu, jika kita dari runner up di grup A, kemungkinan besar kita akan menghadapi Jepang atau Korea Selatan teman-teman. Wah, ini cukup sangat tim yang berat teman-teman. Jadi seandainya kita lolos runner up saja, itu kita akan ketemu di antara pemenang Jepang atau Korea Selatan. Jadi langkah kita sangat berat teman-teman, langkah kita benar-benar terbata-bata, tapi kita optimis. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, apalagi di dunia persepak bolaan Indonesia teman-teman ya. Jadi mental kita dan juga visi kita untuk pertandingan tersebut harus kuat, harus terjalin, harus terlaksana, dan kekompakan dari pemain juga harus bisa terwujud ya teman-teman. Jadi
inilah ajang sesungguhnya untuk membuktikan bahwa timnas muda kita, Garuda muda kita bisa berbicara banyak di level Asia maupun nanti di level dunia, teman-teman. Oke, kita tunggu aja teman-teman ya, update apa yang terjadi untuk Piala Asia 2023 di kategori umur U23 teman-teman ya, ke depannya. Pemain mana saja yang kemungkinan besar tidak dilepas atau mungkin kemungkinan besar direlakan dilepas oleh klub untuk membela timnas Indonesia di Piala Asia U2023 ya teman-teman ya. Nah, menarik, kita akan menantikan pertandingan pertama Indonesia melawan Qatar itu pada 15 April 2024 teman-teman ya. Partai pembuka, sungguh mental yang sangat diuji dan juga supporter dari Qatar tersebut mungkin banyak teman-teman ya, sangat banyak, kemungkinan besar hampir setara dengan di Basra kemarin ya. Jadi mental pemain U23 ini, Garuda muda ini benar-benar sangat dites, diuji. Apakah kita bisa melewati tantangan itu? Ya kita nanti lihat saja pertandingannya di bulan April ya teman-teman ya. Oke. Walaupun kita menghadapi partai besar, walaupun kita menghadapi situasi yang sulit dan juga situasi yang klimaks dan juga kritis, tetap kita harus mendukung jalannya pertandingan-pertandingan yang akan dilakukan oleh Indonesia ya teman-teman, timnas Indonesia ya teman-teman ya. Dan juga harus selalu memberi semangat, memberi support, dukungan baik di lapangan maupun di luar lapangan. Kita doakan semoga PSSI, Sinteyong dan juga timnas Indonesia bisa berjaya di level berikutnya. Kita lupakan hasil-hasil yang kemarin, yang hasil-hasil tidak memuaskan bagi kita, bagi pecinta sepak bola Indonesia. Kita menuju ke depan, kita menuju ke partai berikutnya, kita menuju ke perjalanan berikutnya. Semoga Indonesia lebih maju, semoga Indonesia bisa mengatasi semuanya, semoga Indonesia bisa memberikan kejutan, semoga Indonesia bisa melangkah lebih baik dan juga berprestasi di ajang-ajang berikutnya. Oke teman-teman, teman-teman, Garuda di dadaku, Bhinneka Tunggal Ika, jangan ada permusuhan, jangan ada perdebatan, jangan saling menjatuhkan, jangan saling menjelekan. Kita Indonesia, persatuan Indonesia tetap dijaga teman-teman ya. Oke, sekian aja konten dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata saya. Oh ya, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen channel ini ya teman-teman. Apalagi teman-teman Gibah Bola yang sangat fanatik banget sama timnas. Untuk tidak ketinggalan video-video dari Gibahin Bola berikutnya, dan channel ini bisa berkembang ke depannya nanti ya teman-teman. Oke. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.